menjawab permasalahan tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian dari data yang sudah berhasil kita kumpulkan, kita lakukan preprocessing untuk mengecek missing datanya gitu kan, penyamaan format dan sebagainya. Nah, setelah lulus data preprocessing ini, nah barulah kita bisa melakukan pembuatan model. Nah, pembuatan model ini kalau di machine learning tadi kan ada yang namanya supervised learning, ada unsupervised learning gitu ya. Kemudian ada juga apa tadi itu? Nah, kemudian ada juga tuh di dalamnya untuk mengklasifikasi, untuk memprediksi atau regresi gitu kan, atau untuk mengkelompokkan atau yang bahasa lainnya adalah clustering. Nah, ini di machine learning ada banyak sekali ya algoritma-algoritma yang bisa kita gunakan sesuai dengan tujuan kita. Nah, kalau kita mau mengklasifikasikan sesuatu, nah berarti kita gunakan apa? Algoritma-algoritma ini. Nah, kemudian kalau kita ingin memprediksi atau melakukan regresi, regresi ini maksudnya memprediksi dalam nilai numerik ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa gunakan algoritma ini. Misalnya mau memprediksi harga rumah gitu kan, teman-teman bisa gunakan regresi linier, random forest dan sebagainya. Nah, tapi kalau mau mendeteksi suatu penyakit, apakah dia penyakit misalnya flu atau tidak gitu ya. Nah, teman-teman bisa gunakan algoritma yang ada di klasifikasi ini. Begitu. Nah, tapi kalau teman-teman mau melakukan clustering atau pengelompokan data atau melakukan segmentasi pelanggan, nah teman-teman silahkan gunakan algoritma-algoritma yang ada di yang diperuntukkan untuk clustering. Itu ada K-means, ada Gaussian mix model gitu ya dan sebagainya. Ada banyak sekali. Nah, tapi mengingat di sini ada banyak sekali metode yang ada ya, kita tidak mungkin bisa mencobanya semua ya. Nah, kita akan mencoba salah satunya yang akan kita praktekkan di praktikum, yaitu akan memprediksi akan mengklasifikasikan apakah pelanggan tersebut berpotensi churn atau tidak gitu ya, berpotensi lari dari e-commerce tersebut atau tidak, seperti itu. Nah, karena ini adalah klasifikasi ya. Nah, berarti nanti ketika kita melakukan evaluasi model, yang kita lihat adalah nilai akurasinya, nilai presisinya gitu kan. Recall, F1 score. Nah, kalau bentuk visualisasinya kita bisa lihat dari kurva ROC dan juga matrix confusion. Nah, ini nanti kita lihat di praktikum gitu ya. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan dengan menggunakan tools Krime ya teman-teman ya. Silahkan dibuka kembali projectnya. Ini adalah project di minggu keempat atau 5 gitu ya, yang terkait data preprocessing. Seperti itu. Mana tadi itu ya? Datanya ada di mana ini? Nah, untuk datasetnya kita akan gunakan dataset ini ya teman-teman. Ini saya share linknya. Silahkan di-download ulang karena file yang sebelumnya itu ternyata potensi churn-nya itu tidak ada gitu ya. Semua berkategori dikodekan 0 di sana atau tidak churn gitu ya. Jadi ini datanya sudah saya update supaya bisa kita simulasikan pemodelannya seperti apa. Ini teman-teman sudah pakai komputer semua nggak? Udah pakai laptop semua nggak? Atau ada yang masih pakai handphone? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Nah, kita berangkat dari sini terlebih dahulu ya.
Ini apa kemarin nih? Nah, jadi sudah ketemu filenya teman-teman? Nah, di praktikum minggu kelima kan kita sampai mendeteksi outlier kan ya dengan IQR ya, iya kan? Halo, Iya, Bu. iya kan? Nah, silakan sudah ditemukan filenya atau ada yang belum ketemu? Nah, Sudah, Bu. oke, sip. Nah, jadi tadi kan sudah saya kirimkan ya apa dataset terupdate-nya. Nah, teman-teman yang perlu dilakukan pertama adalah mengupdate di sini di Excel Reader-nya. Silakan dibaca, diupdate file ini. Tapi kalau misalnya apa ini karena namanya masih sama ya. Nah, teman-teman silahkan nanti apa panggil dulu dataset lain, kemudian panggil dataset terbaru juga boleh atau dari dataset tadi di rename gitu ya, supaya apa supaya terbaca ininya perubahannya seperti itu. Nah, diupdate di sini, di browse, kemudian ganti dengan file yang terbaru. Nah, kemudian di sini tetap terlihat ya ada yang missing ya. Ada yang umurnya nggak ada yang kotanya tidak ada, tipe device-nya nggak ada gitu ya. Ini masih ada missing data, makanya kita lakukan penanganan terhadap data yang hilang ini. Tuh. Nah, supaya data terbaru terbaca, teman-teman jangan lupa klik OK atau apply ini ya. Nah, setelah itu di running. Nah, kemudian setelah berhasil terexecute, nah teman-teman cek di sini, pastikan bahwa tiap-tiap fitur ini atau tiap-tiap kolom ini tipe datanya sudah sesuai, gitu ya. Di sini gender ya sudah string gitu kan. Pastikan untuk umur ini sudah tipe datanya number. Kemudian customer ID juga harusnya number. Kemudian sign up apa nih? Sign update ya. Nah, pastikan tipe datanya sudah date and time. Kemudian city string, device type string gitu kan. Segment string, produk apa nih? Produk kategori string, number income, monthly income itu number, spending apa nih? Spending score ini juga number, credit utilization number, debt to income ratio juga number gitu ya. Kemudian purchase last 6 month-nya juga number gitu kan. Tenure month-nya number, ini number, session number, average session number, komplain hingga ke belakang ini pastikan semuanya number seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang masih ada yang beda nggak kategori tipe datanya? Ada misalnya spending score ini string gitu ada nggak? Atau sudah terbaca semua sebagai number sesuai dengan datanya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, nah selanjutnya ini tidak ada perubahan ya teman-teman ya terhadap notes sampai dengan outlier. Mana kita cek dulu untuk apa baris yang duplicate itu di filter gitu ya, yang duplicate dihapus, kemudian dilakukan pengecekan missing data di sini, ya kan? Kemudian setelah missing data, kemudian dilakukan deteksi outlier di sini kan. Nah, ini sudah teman-teman lakukan. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan yang namanya transformasi nih. Nah, kita akan melakukan normalisasi gitu ya. Nah, teman-teman silahkan ambil notes normalizer ini kan di apa nih di bagian notes ini. Silahkan cari normalizer gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu notes-nya, nah silahkan di drag and drop dan disambungkan dengan notes kolom filter di sini. Nah, kenapa perlu kita melakukan normalisasi gitu ya atau dengan menggunakan notes ini? Nah, karena kalau kita lihat sebelumnya datanya itu kan range-nya kan sangat beragam ya teman-teman ya. Ada yang
puluhan, ada yang ribuan gitu kan. Kemudian ada yang apa lagi nih? Ada yang desimal gitu kan. Nah, supaya berada di rentang yang sama, berada di rentang 0 hingga 1 atau semua datanya berada di range yang sama, kita lakukan normalisasi di sini dengan menggunakan node normalizer. Kemudian data apa saja yang kita lakukan normalisasi di sini? Nah, semua data yang tipenya number gitu ya, kecuali customer ID dan churn ini. Nah, karena churn ini kita tidak normalisasi karena kita akan melakukan prediksi nih. Prediksi klasifikasi apakah dia churn atau tidak. Jadi ini kita tidak include-kan ke normalisasi. Itu ya. Jadi umur, kemudian monthly income, spending score, itu kan, credit utilization, sampai dengan satisfaction score ini kita include-kan di normalisasi, itu ya. Nah, ini kita include-kan semua karena kita ibaratnya tidak tahu nih fitur-fitur apa saja atau variabel-variabel mana saja yang kira-kira apa namanya nih, yang kira-kira mempengaruhi dia berpotensi churn atau tidak. Seperti itu. Jadi kita include-kan semua nih menjadi dinormalisasi. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya case-nya nih teman-teman sudah tahu fitur-fitur apa saja atau variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi churn itu, berarti yang di-include-kan di sini adalah variabel-variabel yang berkaitan saja. Seperti itu. Itu ya. Nah, setelah itu nah, di sini kita lakukan normalisasi yang kita lakukan dengan menggunakan metode Z-score di sini ya. Nah, kalau metode min max kita bisa tetapkan nih minimumnya berapa, di max-nya berapa, seperti itu. Tapi di sini kita gunakan metode Z-score. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik apply dan execute. Nah, kemudian setelah itu teman-teman tambahkan nodes one to many gitu ya. Nah, di sini kita akan apa namanya itu? Kita akan melakukan pengkodean gitu ya. Pengkodean terhadap gender, city, kemudian device type, segmen dan juga apa nih? Produk kategori gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebelumnya di sini mana tuh tadi? Gender, kemudian city, device type, segmen gitu kan. Ini kan ada masing-masing fitur ini kan ada nilainya ya. Nah, kemudian nilai dari fitur tersebut akan kita jadikan fitur baru gitu ya. Sehingga nanti nilainya itu adalah 0 dan 1 gitu. Nah, nodes ini teman-teman sambungkan ke nodes normalisasi gitu ya. Jangan disambungkan ke yang sebelumnya karena supaya apa? Kita mengambil data olahan terupdate gitu. Nah, settingannya seperti tadi ya yang di-include-kan itu adalah gender, city, device type, segmen dan juga produk kategori. Kemudian teman-teman jangan lupa diklik execute gitu ya, apply dan execute. Nah, hasil dari one to many ini nanti akan terlihat seperti ini. Nah, tadi male dan female ini kan nilai dari fitur gender ya. Nah, ini nilai dari fitur gender tersebut ya berubah menjadi fitur nih, fitur male dan juga female. Nah, kalau nilainya 1 berarti artinya dia positif male gitu ya. Kalau dia nilainya 0 berarti dia negatif terhadap fitur tersebut. Begitu. Begitu juga dengan eh, apa nih? Nilai dari fitur city tadi. Tadi kan ada Makassar, Balikpapan, Tenggarong. Nah, nilai dari fitur city tadi berubah menjadi fitur gitu ya. Ada fitur Makassar, Balikpapan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya nilainya 1 di sini berarti dia posisinya di Makassar gitu ya. Seperti itu dan sebagainya.
Itu dia akan berubah menjadi seperti ini. Fiturnya akan menjadi lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, itu kita lakukan transformasi one to many terhadap beberapa fitur tadi ya, ada gender, ada city, device type, kategori seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lakukan kategori to number di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat apa tadi segmen ini ya. Nih, segmen ini akan kita ubah menjadi number gitu ya. Nah, nanti di sini akan kita ubah, dia akan berubah menjadi sesuai dengan penambaran ini gitu ya. Di sini kita includekan fitur yang ingin kita ubah menjadi number, yaitu adalah fitur segmen. Kemudian di sini kita lakukan setting, start value-nya itu adalah 0 gitu ya. Setiap kenaikan nilai selisihnya adalah 1 dengan maksimum kategori adalah 4. Seperti itu. Nah, kenapa 4? Nah, karena di sini nih kalau teman-teman lihat datanya, mana tadi itu segmen. Nah, di sini tuh ada 4 segmen gitu ya, ada gold, silver, bronze, dan apalagi 1 gitu kan. Jadi ada 4 ya kalau kita kategorikan. Begitu. Nah, nanti akan segmentasinya berubah. Nah, kemudian selanjutnya kita, ini kecepatan nggak teman-teman? Sudah semua nggak sampai di kategori to number? Sudah? Halo, halo. Halo. Ibu, Ya. saya mau bertanya. Ini ibu pakai yang itu ibu ngelanjutin yang praktikum yang berapa ya, Bu? Soalnya kalau saya cek yang punya saya itu dia belum ada kolom yang nama daerah itu kan tadi ibu ini ada kan kolom kayak nama daerahnya gitu. Ini melanjutkan praktikum di data preprocessing sebelum expert system itu loh. Sistem. Data preprocessing di pertemuan keberapa itu? 4 atau 5 tuh. Nah, di pertemuan 5 ini. Nah, di pertemuan 5 ini kan teman-teman melakukan praktikum tuh. Nah, yang ini. Pertemuan 5 ya ini. Ini pertemuan 4 berarti praktikum pertemuan 4. Sudah? Sudah ketemu filenya? Kita pakai Knime kan untuk data preprocessing dan expert system aja kemarin. Setelah itu kan lanjut di Python kemarin ya. Oke, sudah? Iya, ada, Bu. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan transformasi ini ya. Setelah kita lakukan transformasi, nah barulah kita bisa membentuk atau membuat model machine learning-nya. Nah, di sini kita coba membuat supervised learning gitu ya. Nah, kenapa supervised learning? Karena tadi sesuai dengan apa? Definisinya ya. Supervised learning ini kan bisa kita lakukan dengan melatih data-data yang sudah kita miliki sebelumnya. Nah, kemudian karena ini adalah klasifikasi ya, jadi kita ingin memprediksi apa pelanggan tersebut berpotensi churn atau tidak.
gitu kan. Nah, di sini kita akan coba menggunakan algoritma random forest ya. Nah, tadi saya lihatkan lagi slide-nya. Nah, untuk klasifikasi kan ada random forest, ada decision tree gitu kan, ada logistic regression, ada support vector machine gitu kan, ada neural network. Nah, yang pertama kita coba adalah membuat model dari random forest. Nah, sebelum ke sana, nah kita lakukan memfilter dulu kolom-kolomnya nih atau memfilter fitur-fitur yang sudah kita bentuk sebelumnya, yang sudah kita miliki gitu ya. Nah, teman-teman silahkan cari notes kolom filter ini di sini. Ya, cari kolom filter seperti itu. Nah, kemudian disambungkan ke notes kategori to number. Nah, di notes ini teman-teman includekan semua fitur-fitur yang ada kecuali customer ID dan juga sign update gitu ya. Kecuali kedua fitur ini. Nah, kenapa fitur ini tidak kita includekan? Nah, karena kalau fitur customer ID dan sign update ini kita includekan itu akan mengaburkan dari aturan yang terbentuk secara sistem ini. Gitu. Itu ya. Jadi ini tidak di-includekan nih karena sifatnya adalah untuk penomoran dan pencatatan tanggal saja. Nah, setelah itu barulah teman-teman klik apply dan execute gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman cari yang namanya apa nih? Cari yang namanya Notes Rule Engine di sini ya. Nah, dan disambungkan ke Notes kolom filter. Nah, di sini pada Notes Rule Engine ini sebenarnya kita ingin mengubah apa nih? Mengubah penulisan dari mengubah nilai dari fitur churn gitu ya. Di sini kita ubah jika nilai churn-nya itu 1, nah kita ganti menjadi yes di sini ya. 1 kita ganti jadi yes, kalau 0 ini kita ubah menjadi no gitu ya. Nah, kemudian di sini tidak usah membuat kolom baru, tapi kita timpa aja kolom atau fitur yang sudah ada yaitu fitur churn. Ya, pastikan teman-teman tidak menimpa kolom yang lain gitu ya. Timpalah kolom churn ini. Nah, kemudian teman-teman bisa klik apply dan juga bisa di execute. Nah, setelah itu barulah kita tambahkan notes tabel partisioner gitu ya. Ini notes ini kita gunakan untuk membagi data data yang kita miliki itu menjadi 2 bagian gitu ya. Nah, tadi kan ada yang namanya training dan juga testing gitu ya. Nah, disinilah kita lakukan pemecahan datanya dengan menggunakan notes tabel partisioner ini. Seperti itu. Nah, di tabel partisioner ini akan membagi dataset yang kita miliki menjadi 2 bagian. Ada yang first partition gitu ya, dan second partitionnya itu adalah sisanya. Nah, yang kita inputkan di sini adalah persentase dari apa partisi yang pertama. Nah, tadi untuk melakukan training range datanya itu kan 70 hingga 80% ya teman-teman ya. Nah, di sini kita tuliskan, kita coba data trainingnya itu adalah 70 nih, 70%.
Nah, untuk sampling strateginya seperti apa? Nah, di sini ada pilihannya random, stratified, kemudian linear, ada first row gitu kan. Nah, kita pilih yang strategi samplingnya itu adalah random. Jadi dia akan diacak tuh, pembagian datanya itu secara acak gitu ya. Jangan gunakan first row ini karena dia akan mengambil data teratas tuh, 70% data teratas diklasifikasikan menjadi first partition, jangan seperti itu. Jangan gunakan yang sampling strategi yang ini. Nah, kita gunakan yang random saja. Nah, kemudian supaya apa apa samplingnya itu stabil gitu ya, teman-teman checklist checkbox ini fix random seed ini teman-teman checklist gitu ya. Kemudian untuk nomornya di sini sebenarnya bebas, mau diisi penomoran berapapun itu bebas. Tujuannya apa? Supaya ketika kita running kembali, hasil partisinya itu tetap sama nih, sesuai dengan eh, penulisan yang kita buat di sini. Seperti itu. Jadi setiap kali di running ulang supaya data partisinya itu tetap sama. Karena kalau kita tidak centang ini dan kita execute berulang kali, nanti hasil evaluasinya akan berubah-ubah, teman-teman. Akan berubah-ubah karena bergantung dari data partisinya ini, data training dan juga data testingnya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah teman-teman inputkan seperti ini, bisa diklik apply dan execute gitu ya. Apply dan execute. Teman-teman kalau terlalu cepat agar diinterupsi ya, boleh diinterupsi ya. Baik, Bu. Nah, setelah itu, nah di sini kan kita lihat ya di nodes partitioner ini ya, kan ada yang namanya first partition dan second partition ya. Nah, first partition ini kita gunakan sebagai data training nih untuk kita melatih modelnya. Nah, untuk yang second partition ini kita gunakan sebagai data uji atau data testing. Seperti itu. Jadi jangan kebalik ya teman-teman ya. Jangan nanti learnernya atau trainingnya teman-teman gunakan second partition, jangan, karena datanya lebih sedikit di sini, yaitu 30% ya di sini. Karena tadi untuk first partition kita tetapkan 70% gitu. Jadi jangan kebalik nanti untuk menarik data learnernya gitu. Nah, kemudian setelah selesai data partitioner ini sudah hijau gitu ya, ditandai dengan button hijau ini, simbol hijau ini ya. Selanjutnya kita coba menggunakan algoritma random forest. Nah, teman-teman silahkan dicari di sini nodes yang namanya random forest gitu ya. Nah, dan disambungkan dengan first partitionnya di sini. Ya, kita gunakan first partition. Kemudian boleh juga teman-teman cari nodes untuk testernya, untuk testingnya, namanya random forest predictor. Nah, teman-teman bisa sambungkan di sini. Ini saya hapus aja dulu ya biar nggak bingung melihatnya. Nah, first partition teman-teman sambungkan dengan learnernya, second partitionnya dengan prediktornya, ya. Kemudian dari learner ini disambungkan ke prediktor. Jadi diadaptasi nih model learner ini diadaptasi ke prediktor, gitu. Nah, kemudian learnernya kita setting di sini ya. Nah, di target kolom ini teman-teman pilih fitur churn gitu ya, atau kolom churn-nya dipilih. Karena kita ingin mengklasifikasikan, memprediksi apakah pelanggan tersebut berpotensi hilang atau tidak, berpotensi tidak lanjut lagi atau tidak gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ibaratnya karena kita tidak tahu nih
anggapannya kita tidak tahu ya variabel apa saja atau fitur-fitur apa saja yang berdampak ke prediksi churn ini, kita include-kan aja dulu semua variabelnya atau semua fiturnya. Sini ya. Kita include-kan semuanya. Kemudian yang lainnya tidak usah di-setting ya. Yang di-setting adalah target kolom dan juga ini include-nya ini, variabel yang akan digunakan dalam melatih modelnya. Nah, kemudian ini tekan OK gitu ya. Nah, dan di-execute nanti. Nah, kalau sudah hijau gitu ya, tandanya di sini sudah hijau. Nah, teman-teman bisa konfigurasi nodes prediktornya. Kan bisa klik 2 kali. Nah, kemudian di sini yang perlu kita setting adalah di prediction settingnya. Sebenarnya nggak ini sih ya, di sini hanya mencentang saja nih, kita tidak memasukkan data apapun. Dan juga kalau misalnya teman-teman mau mengubah nama kolom yang untuk menyimpan hasil prediksinya, silahkan dicentang ini. Tapi kalau tidak, berarti biarkan penamanya secara default di sini ya. Nah, ini dicentang nih. Kemudian setelah itu tekan OK dan juga seperti biasa di execute gitu ya. Nah, nanti hasilnya ini kalau kita lihat hasil learnernya di sini ya, dia akan kelihatan nih. Akan kelihatan nanti di sini ya. Apa ini di sini munculnya? Nah, di sini kan dia ada hasil prediksinya ya. Dan juga ada numbernya juga ada nih. Kemudian di prediktor ini kalau kita lihat di sisi paling kanan, nah dia akan memunculkan prediksi churn-nya no, yes atau no. Tuh kan. Nah, ini kan dia sudah berhasil memprediksi ya, tapi kita belum tahu nih modelnya itu bagus atau tidak gitu kan. Sudah sesuai atau tidak gitu ya. Nah, ini berkaitan lagi dengan pertanyaannya Oswit tadi gitu kan. Untuk melakukan perhitungan evaluasi model di sini. Gitu. Karena kita tidak tahu nih prediksi ini bagus atau tidak gitu ya. Nah, untuk tahunya seperti apa caranya, nah kita lakukan evaluasi model tadi. Nah, kalau di slide-nya kelompok 4 tadi kan ada rumusnya ya. Untuk mengukur akurasi bagaimana, presisi gimana gitu kan. Nah, kalau menggunakan KNIME ini, dia sudah dihitung oleh node scorer ini, teman-teman. Iya, teman-teman silakan cari di sini node scorernya, kemudian disambungkan dengan prediktor di sini ya. Sambungkan dengan prediktor, kemudian si scorer ini kita setting seperti ini. Nah, first column ini adalah data aslinya. Nah, second column-nya ini adalah kolom prediksinya. Seperti itu. Berarti first column ini adalah churn ini, second column-nya ini adalah prediction churn gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman klik OK. Klik OK, kemudian di execute, gitu kan? Nah, nanti di sini kita bisa lihat hasilnya nih. Kalau hasil singkatnya teman-teman bisa klik ini icon kaca pembesar ini ya. Nanti hasilnya kan seperti ini. Bisa kelihatan nih akurasinya berapa, nilai kohen kapanya berapa, tingkat errornya berapa gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman ingin lebih detail terkait hasil perhitungannya, teman-teman bisa lihat di bawah sini. Ini tarik ke atas gitu ya. Ada confusion metricnya. Jadi di confusion metric ini kita bisa lihat nih, untuk churn yang no,
yang dia diprediksi no itu berapa, yang diprediksi itu yes. Yang diprediksi yes itu berapa. Nah, di sini dari hasil pemodelan random forest ya, untuk yang kenyataannya churn itu adalah kenyataan churn tidak churn itu sebanyak 788 gitu kan. Nah, ini di hasil prediksinya semuanya terprediksi no gitu ya, tidak churn. Nah, berbeda dengan yang eh, dia berpotensi churn gitu ya, atau yes gitu ya. Nah, untuk nasabah yang dia berpotensi churn tadi diprediksi tidak churn itu sebanyak 81 nih, 81 pelanggan gitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan nilai apa? Akurasinya ini sebanyak 95,15% ini dan tingkat errornya 4,844%. Begitu. Gitu ya. Nah, kalau nilai Cohen kapanya ini semakin mendekati 1 itu semakin baik, teman-teman. Semakin besar nilainya semakin bagus nilai Cohen kapanya. Gitu. Nah, kemudian di sini di akurasi statistik, nah tadi kan dijelaskan juga dengan oleh kelompok 4 ya, ada true positif, ada apa? False positif, ada true negatif, false negatif gitu kan, ada recall, precision, apa F1 score gitu kan. Nah, itu kelihatan di sini teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau true positif itu tadi kan nilai yang betul gitu ya. Yang apa tadi itu? Nilai yang dia betul dan terproduksi betul juga terproduksi terprediksi true juga. Gitu kan? Dan sebagainya. Ini terlihat nilainya di sini. Gitu ada recall, precision dan sebagainya. Nah, kalau rumus manualnya atau rumus matematisnya bagaimana nilai-nilai ini muncul, itu sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 4. Nah, kemudian kalau kita mau memvisualisasikan pemodelannya itu ya dalam bentuk kurva, nah teman-teman bisa gunakan nodes ROC curve ini. Nah, ini disambungkan dengan node prediktornya. Begitu. Oke, sudah ketemu teman-teman nodes ininya, ROC curve-nya ketemu? Halo, halo. Mana ini Google Meet-nya ya? Ketemu nggak teman-teman? Ketemu ya? Oke, nah kalau ada peserta di sini yang tidak mengikuti praktikum dengan baik, nah nggak tahu nanti teman-teman membuat laporan praktikumnya seperti apa ya. Harap diperhatikan untuk step-stepnya dan settingannya dan dipahami ya. Jangan jangan hanya menghafal apa? Menghafal gambarnya aja nih. Nah, kemudian untuk menggambar ROC curve-nya ini, teman-teman bisa lakukan setting seperti ini. Di target kolomnya itu adalah churn, gitu ya. Kemudian positif class value-nya itu adalah yes. Nah, kemudian yang di bawah ini kan prediction kolom ya. Nah, yang kita inputkan adalah hasil prediksinya saja, teman-teman. Ya, prediksi churn confident-nya. Itu yang teman-teman include-kan.
Nah, yang lainnya tidak usah di-include-kan gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman bawahnya ini sih ini ya tidak terlalu ya, karena ini berkaitan dengan tampilannya aja sebenarnya. Nah, kalau saya di sini settingnya penamaannya dengan ROC curve, kemudian horizontal axisnya itu adalah false positive rate-nya, ini ya. Kemudian vertical axisnya itu adalah true positifnya. Kemudian ketebalan garisnya itu adalah saya pakai 2 di sini ya. Nah, dan juga legend position yaitu di dalam plotnya kalau saya buat di sini. Nah, setelah itu teman-teman klik apply dan execute. Nah, nanti kalau kita lihat hasilnya bisa klik ini, open view ini. Nah, nanti hasilnya akan tampil seperti ini nih teman-teman. Nah, ini garis putus-putus ini adalah random classifier-nya. Kalau yang garis biru ini adalah hasil prediksinya teman-teman. Dengan nilai AUC itu sebanyak 0,895 gitu ya. Nah, cara baca dari grafik ini, semakin ke atas jika garisnya kita ini ya, garis birunya ini berada di atas garis putus-putus, itu berarti modelnya bagus teman-teman. Ini ya, ini kan berada di atasnya ya. Nah, kalau di bawahnya berarti modelnya termasuk buruk gitu ya, ditandai juga dengan nilai AUC-nya juga pasti rendah nanti di sini. Seperti itu. Ada yang sudah muncul grafiknya teman-teman? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, kalau garis birunya di atas garis putus-putus berarti modelnya bisa dikategorikan baik gitu ya. Selain itu bisa dilihat dari nilai AUC-nya ini. Nah, kalau nilainya itu berada di bawah 0,7 gitu ya, modelnya termasuk kategorinya itu termasuk lemah seperti itu. Jadi hasil prediksinya juga tentunya tidak 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 terlalu bisa dipercaya ya teman-teman ya hasilnya. Gitu. Nah, ini dia nilainya berada di 0,895. Nah, ini kalau dari range nilai AUC-nya ini termasuk kategori very good dia. Ini very good atau excellent ini ya. Termasuk very good dia. Kalau excellent itu AUC skornya itu berada di 0,9 hingga 1. Maksimal di 1 ya skornya. Begitu. Nah, kemudian untuk diklasifikasi kan ada banyak tadi ya metode yang bisa digunakan tuh, ada random forest, ada decision tree, ada naive bayes juga. Nah, di sini supaya kita tahu untuk kasus e-commerce ini mana yang bagus, nah kita bisa coba ke 3 model tadi teman-teman. Itu ya. Misalnya dengan decision tree berarti yang first partition ini teman-teman sambungkan ke nodes learner-nya. Untuk yang second partition-nya sambungkan ke prediktor gini kan. Dan jangan lupa antara learner dan juga prediktornya itu sambungkan nih sini ya, supaya bisa prediktor ini bisa baca model yang dihasilkan oleh si learner. Nah, di decision tree learner ini, nah teman-teman bisa bisa setting seperti ini ya. Kelas kolomnya ini adalah targetnya tadi ya. Target yang ingin kita prediksi yaitu adalah churn. Kemudian
kualitas pengukurannya kita gunakan Gini index. Untuk pruning metodenya kita tidak melakukan pruning di sini ya. Kita tidak melakukan dulu. Kemudian minimal number per node-nya ini kita setting 2 dulu di sini. Ini nilai default-nya ya. Number record-nya ini 10.000. Nah, ini kita setting dulu secara default nih, default-nya Knime gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita tekan OK aja di sini dulu. Kemudian di execute. Nah, setelah itu di prediktor ini di konfigurasi seperti ini kita gunakan defaultnya aja dulu ya. Untuk maksimum number yang bisa disimpan ini kita 10.000 nih ya, 10.000. Kita gunakan angka default dulu. Kemudian kita tekan OK di sini ya. Kemudian di execute. Nah, setelah itu karena ini tipenya tadi klasifikasi ya, jadi kita gunakan node scorer di sini. Kita gunakan node scorer, caranya juga sama seperti tadi. First column ini adalah data aslinya, second column ini adalah data prediksinya. Gitu. Kemudian ini ditekan OK, kemudian di execute. Nah, nanti kita bisa lihat nih nilai-nilainya gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini nilai akurasinya ternyata tadi lebih rendah ya dibandingkan dengan kita menggunakan random forest nih. Kemudian nilai kohen kapanya juga lebih kecil dan tingkat errornya lebih besar nih dibandingkan dengan random forest gitu kan. Nah, kemudian misalnya mau mencoba menggunakan metode naive Bayes. Nah, caranya sama seperti tadi teman-teman. Dari first partition ini sambungkan ke learner, kemudian yang second partition ini sambungkan ke prediktornya. Caranya sama seperti tadi. Kemudian ini disambungkan dari learner ke prediktor, jangan lupa disambungkan supaya prediksinya ini nanti menjalankan model atau learner yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, di learner ini kita bisa lakukan konfigurasi default aja dulu. Ini belum saya rubah-rubah dari defaultnya Knime ya. Gitu. Untuk klasifikasi kolomnya ini kita pilih churn ya di sini ya, karena kita objeknya ingin melihat klasifikasi apakah pelanggan tersebut berpotensi churn atau tidak nih. Seperti itu. Ini di defaultkan aja dulu ya. Default probability-nya segini, minimum standar deviasinya segini, itu kita gunakan nilai default dulu. Kemudian klik OK, ini di execute gitu kan. Kemudian yang naive Bayes predictor ini juga tidak ada banyak custom ya. Di sini kalau teman-teman tidak mau mengubah namanya tidak usah dicentang gitu ya. Dan ini diklik OK. Kemudian di execute. Nah, di scorer teman-teman juga sama caranya seperti tadi. First column-nya ini adalah data aslinya, second column ini adalah hasil prediksinya. Ini di OK, kemudian di execute. Nah, nanti kita bisa lihat, nah ternyata di sini akurasinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan decision tree dan juga random forest ya yang pertama ya.
begitu. Dan koin kapanya juga lebih kecil, tingkat errornya yang paling tinggi nih dibandingkan dengan decision tree ataupun random forest. Gitu. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan apa? Sementara ya. Kalau kasus untuk kasusnya data yang kita miliki ini, model yang atau algoritma yang paling sesuai itu adalah algoritma random forest. Seperti itu. Gitu. Jadi kita bisa bandingkan apa tuh namanya? Kita bisa bandingkan algoritma mana sih yang sesuai, yang lebih cocok sesuai dengan data yang kita miliki. Seperti itu. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ibu Ada. itu tadi ngikutin defaultnya aja ya, Bu? Iya, untuk yang decision tree dan naive Bayes itu kita gunakan angka defaultnya saja. Kita tidak merubah-rubah di situ. Ibaratnya defaultnya Kenimi itu sudah apa settingan yang stabil gitu ya anggapannya. Seperti itu. Nah, ini karena waktunya terbatas ya. Kita sudah di pertemuan ke-14 dan juga apa eh, kita sepertinya tidak bisa mengeksplor lebih jauh terkait unsupervised ya, unsupervised learning. Jadi untuk machine learning ini kita sampai di supervised learning saja gitu ya. Nah, nanti teman-teman silahkan explore di luar mata kuliah ini untuk teman-teman yang tertarik untuk apa? Tertarik mendalami metode-metode yang lain di Kenimi. Kalau teman-teman apa? Kalau teman-teman juga tertarik menggunakan Python juga dipersilahkan ya, tapi karena keterbatasan waktu untuk Python di machine learning tidak kita lakukan di sesi kelas kecerdasan buatan ini. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Untuk absennya, Bu. Oh, absennya. Oke. Bentar ya, sebelum ke absen. Mana ini? Mana ini lihatnya? Absen di mana absen? Absen, kita absen dulu ya. Kelas B. Riza, Hadir Ibu. Meisya, Hadir, Ibu. Ella, Hadir, Bu. Esther, Esther hadir, Bu. Ika, Hadir, Bu. Elizabeth, Hadir, Ibu. Fadil, Fadil hadir Bu. Salwa, Hadir, Bu. Iva, Hadir, Bu. Fajwa, Hadir, Bu. Siti, Hadir, Bu. Izas, Yuri, Hadir, Ibu. Marcella, Hadir, Bu. Kimberly, Hadir, Bu. Leila, Hadir, Bu. Laude, Hadir Bu. Murniasih, Hadir, Bu. Salsabila, Hadir, Bu. Adenovita, Naufa, Hadir, Bu.
Nia, Hadir, Bu. Nurjana, Hadir, Bu. Betari, Hadir, Ibu. Novita, Hadir Ibu. Ernike, Yohan, Hadir Bu. Keisha, Aziza, Hadir, Bu. Najwa, Hadir Bu. Lisa, Alicia, Hadir, Bu. Rizal, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Angelica, Hadir, Ibu. Dewi Utari, Hadir, Ibu. Ricci, Hadir, Bu. Silvana. Hadir, Bu. Oke. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-15 pertemuan ke-15 adalah asistensi ya, teman-teman ya. Nah, jadi minggu ke-15 ini sudah di tahapan pengerjaan UAS, tapi sebelum pengerjaan UAS, teman-teman harus asistensi terlebih dahulu apakah ide tersebut dapat dilanjutkan ke UAS atau tidak gitu ya. Nah, jadi di sini UASnya adalah UAS berkelompok gitu ya. Nah, yang dikerjakan pada UASnya tersebut adalah membuat pemodelan dan implementasi, boleh pakai Knime ataupun Python gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi diharapkan teman-teman mampu menerapkan teknik kecerdasan buatan gitu ya, sesuai dengan sub CPMK yang terakhir. Nah, di tugas akhir mata kuliah ini, nah teman-teman diminta untuk merancang sebuah solusi AI sederhana untuk suatu masalah nyata atau semi nyata dengan memanfaatkan salah satu pendekatan berikut. Nah, jadi teman-teman boleh pilih nih, boleh pakai Python, boleh pakai Knime gitu kan, boleh fuzzy logic, boleh expert system, boleh machine learning, itu terserah teman-teman. Pilih salah satu gitu ya. Apakah mau membuat expert system dengan Python gitu ya, atau expert system dengan Knime, itu boleh, terserah teman-teman. Atau mau machine learning dengan Python boleh, dengan Knime boleh. Itu ya, jadi pilih salah satu. Tapi kalau ada yang mau mengerjakan ketiga-tiganya atau pakai Python dan Knime juga boleh juga, kan sangat bagus ya. Nah, untuk topiknya apa? Topiknya bebas. Jadi ini freestyle ya. Terserah teman-teman. Nah, tapi walaupun ini topiknya bebas, basis pengetahuan atau rules-nya itu harus mengacu pada teori yang sudah ada. Nah, teorinya itu misalnya dari buku teks, dari pedoman, atau dari guideline gitu ya. Bisa dari jurnal ilmiah, dari artikel ilmiah juga boleh, atau mau wawancara dengan pakar juga boleh. Ya. Misalnya nih teman-teman mau membuat expert system terkait deteksi penyakit pada kucing gitu kan. Nah, kalau teman-teman mau wawancara, berarti silakan wawancara dokter hewan. Seperti itu. Gitu ya. Atau kalau mau berdasarkan artikel ilmiah atau berdasarkan buku teks juga boleh, silahkan. Nah, jadi basis pengetahuannya itu tidak ngarang-ngarang gitu ya, berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Gitu ya. Nah, ketentuan pendekatan proyeknya atau tugas akhirnya ini nanti teman-teman bisa dibaca. Kalau misalnya sistem pakar aturannya itu minimal 10 hingga 15 gitu ya. Tentunya aturannya berdasarkan dari teori yang sudah ada, bisa buku, jurnal, standar, atau hasil wawancara gitu ya. Nah, dan juga setiap rules-nya itu harus bisa dilacak referensinya. Misalnya rule 1 diambil dari jurnal apa gitu ya.
Inputnya bisa berupa pertanyaan iya atau tidak, atau skala sederhana, bisa rendah, sedang, tinggi gitu ya. Nah, outputnya tentu saja diagnosis ya. Diagnosis atau rekomendasi atau klasifikasi seperti itu. Dan juga diberikan penjelasan singkat rules apa yang aktif. Itu. Gitu ya. Kemudian kalau teman-teman fuzzy logic ada syaratnya minimal 3 variabel input, 1 variabel output. Misalnya inputnya suhu, kelembaban, kecepatan angin gitu ya. Nah, tapi setiap variabel ini minimal memiliki 5 himpunan fuzzy. Nah, kalau praktikum kemarin kan 3 himpunan fuzzy ya. Rendah, sedang, tinggi gitu aja kan. Nah, kalau ini untuk tugas UAS-nya 5 himpunan fuzzy. Nah, ini nanti berpengaruh ke penyusunan rules-nya. Gitu. Nah, sama baik itu fuzzy ataupun expert system, rules-nya itu harus merujuk pada teori yang sudah ada. Kalau suhu berarti standar klasifikasi suhu gimana, kalau ada tingkat risiko, pedoman kategori risiko gimana gitu ya. Atau berdasarkan wawancara pakar. Nah, kalau teman-teman menggunakan wawancara, harus ada dokumentasinya berupa video gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tentunya ada outputnya nanti ya teman-teman ya. Ada input, kemudian rules-nya gimana, outputnya gimana. Atau hasil prediksinya gimana. Kemudian kalau machine learning kan berdasarkan dataset ya, data sekunder ya. Nah, teman-teman datasetnya boleh ambil dari Kaggle, UCI, BPS, dan sebagainya, boleh, apapun. Asalkan bukan data dummy ya. Ambillah dari dataset publik yang sudah teropen. Atau kalau mau dataset dikumpulkan sendiri juga boleh. Cantumkan sumber datasetnya dengan jelas. Nah, klasifikasinya minimal 2 kelas. Kalau misalnya teman-teman mau regresi, prediksi number juga boleh gitu ya. Tapi ini belum tidak sempat kita bahas nih untuk yang regresi. Tapi kalau teman-teman mau explore sendiri, diperbolehkan untuk machine learning yang outputnya itu adalah numeric atau prediksi regresi. Nah, kalau teman-teman menggunakan Python, nah tadi kan kita tidak mempraktekkan ya gimana membuat Python. Tapi kalau teman-teman mau membuat Python machine learning, silahkan dieksplor secara mandiri. Tapi kalau membuat Knime, menggunakan tools Knime, nah workflow-nya itu harus ada inputnya, gimana preprocessing-nya, gimana pembagian train dan juga tesnya gitu kan. Kemudian bagaimana hasil evaluasinya. Itu disesuaikan dengan kategorinya, apakah dia klasifikasi atau regresi. Kalau klasifikasi kan teman-teman evaluasinya dengan melihat confusion matrix, ROC gitu kan. Nah, kalau regresi kan teman-teman bisa lihat dari nilai MSE-nya gitu kan, RMSE-nya dan sebagainya. Begitu ya. Nah, ini outline-nya nanti bisa dilihat di sini. Nah, ini juga kriteria penilaiannya juga sudah ada. Nah, tapi sebelum teman-teman lanjutkan pengerjaan, nah di minggu depan teman-teman asistensi dengan saya terkait topik dan juga tema yang ingin diangkat gitu ya. Misalnya teman-teman mau expert system dengan pakai Python gitu ya. Judulnya tentang apa seperti itu. Dan juga sudah disertakan kira-kira inputnya apa gitu ya. Kemudian penetapan rulesnya seperti apa, seperti itu. Jadi udah ada gambaran kasarnya terkait topik yang ingin diambil, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nah, dan jangan lupa untuk kegiatan praktikum hari ini agar diupload di
LMS ya. Nah ini. Oke, sambil saya buka submission-nya, teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ibu, saya mau nanya, untuk minggu depan itu asisnya sewaktu matkul atau boleh di luar itu, Bu? Sewaktu ibu kosong. Waktu matkul aja ya. Berarti di Jumat sesi 3 ya. Ntar saya bagi jamnya Baik, ya. Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sebentar saya setting ini dulu ya. Nah, ini ntar lah saya setting. Nah, nah ini. Nah, untuk asistensinya kita mulai dari jam berapa? 13 ya. Dari jam nah ini. 13. Saya copy aja dulu ya. Jamnya sesuai ini. Nih kelompoknya udah berapa? Oh, ada 9 ya. Banyak banget ya. Kelas A berapa ini kelompoknya ini? Oke. Wow, panjang dong ini ya. Nah, ini untuk gilirannya nanti saya cantumkan di sini ya. Saya buatkan dulu. Waktu asistensinya adalah 20 menit. Nah, oke. Nah, nanti teman-teman cek di sini ya waktunya ya. Nanti saya update lagi nih di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Minggu depan tanggal berapa ya? Tanggal 5 ya? Oh, tanggal 5 nggak bisa ternyata ya. Bentar. Saya lihat dulu kalender ya. Nah, di Kamis tanggal 4 ya teman-teman ya. Kamis teman-teman ada kelas? Kamis sesi 3? Halo, ada? Ada kelas? Kosong, Bu. Kosong Kosong, ya. Bu. Oke, nanti ini di Kamis sesi 3 ya. Itu siapa itu? Oswit Bu, ada Bu, kami sesi 3. Ada kelas Bu. Sesi 4 ada? Sesi 4 tidak ada Bu. Oke, berarti khusus untuk kelasnya Oswit di jam 4 berarti ini ya. Kayaknya Oke, ini baik lebih Bu, terima kasih. ya. Oke, siapa lagi itu? Angkat tangan. Siapa? Saya tidak bisa melihat